Ya Qayyum Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghith fa'aghithna wa la takilna ila anfusina tarfata 'ainin abada wa aslih lana sya'nana kullah. Alhamdulillahi rabbil alamin bari'il khalaiqi ajma'in wassalatu wassalamu ala ashrafi wa afdali anbiya'ihi wa rusulihi habibihi wa najibihi wa safiyihi wa khiratihi ala khalqih al-mahmudil ahmad al-abdil muayyad al-mustafa al-amjad abil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin siyama baqiyatillahi fil aradin. Hajjalallahu ta'ala farajahu syarif waj'alna wa jami'al mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat min adba'ihi wa junudi amma ba'd. Ikhwani wa akhwati al-a'izza, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian 40 hadis kita yang lumayan lama tertunda ini ya. Dan kita masih di hadis ke-27 ya. Hadis ke-27 itu tentang hudurul qalb. Dan ini adalah pertemuan yang ketiga terkait dengan hudurul qalb. Dan sangat mungkin hadis ini akan berlanjut pada pertemuan yang keempat. Ini adalah majelis ketiga dari hadis ke-27 ya. Jadi temanya hudurul qalb. Kita refresh hadisnya dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Beliau berkata, fit Taurati maktubun, tertulis dalam kitab Taurat, yabna Adam, wahai anak Adam, tafarragh li ibadati, ya, luangkan waktu untuk beribadah, untuk menghamba padaku, untuk beribadah padaku. Lalu kata Allah, amla qalbaka ghinan, aku akan penuhi hatimu dengan kekayaan. Wala akilka ila talabik, dan aku tidak pasrahkan dirimu pada pencarianmu sendiri. Wa alayya an asudda faqataka, dan menjadi tanggung jawabku kata Allah untuk memenuhi kebutuhanmu. Wa amla'a qalbaka khaufan minni, dan aku akan penuhi hatimu rasa takut padaku. Wa illa tafarragh li ibadati, dan kalau seandainya engkau tidak meluangkan waktu untuk beribadah padaku, amla qalbaka syughlan bid dunya, aku akan penuhi hatimu itu sibuk dengan dunia. Tsumma la asuddu faqataka, kemudian aku tidak akan menutupi kebutuhanmu. Wa akiluka ila talabik, dan aku pasrahkan engkau pada pencarianmu sendiri. Ini dalam setiap pertemuan ya tentang hadis ini kita ulang ya. Jadi ini pengulangan yang ketiga ya. Insyaallah hafal antum sudah ya. Nah, kita sampai pada pembahasan bahwa hudurul qalb itu, hadirnya hati dalam ibadah itu ada dua makna, di antaranya hudurul qalb fil ibadah wa hudurul qalb fil ma'bud ya. Hadirnya hati tentang ibadahnya itu ya, jadi kita betul-betul sadar dan khusyuk dalam ibadahnya, dan juga ada hadirnya hati dalam ma'bud, dalam yang kita sembah. Tentang yang ibadah sudah kita bahas. Sekarang kita di pertemuan ketiga ini sampai pada hudurul qalb fil ma'bud. Nah, hudurul qalb fil ma'bud ini itu ada dalam tiga hal. Ada dalam tajalliyatul af'al, ada dalam tajalliyatul asma was sifat, dan ada dalam tajalliyatul zat. Ini kan ma'bud yang disembah ya, Allah itu, ya Tuhan itu. Bagaimana hati itu hadir dalam ma'bud? Imam Humaini mengatakan bahwa setidaknya ada tiga. Tajalliyat al-af'al, dalam tajalliyat asma dan sifat, dan dalam tajalliyat adzat. Dan nanti pada setiap derajat ini atau makom ini
itu juga ada masing-masing itu ada 4 tahapan lagi. Jadi tajalliyatul af'al ada 4 tahapan, tajalliyatul asma wa sifat ada 4 tahapan, tajalliyatul dzat ada 4 tahapan. Apa 4 tahapan itu? Sama semuanya dalam tajalliyatul af'al, asma dan sifat, kemudian adzat. 4 tahapannya ini adalah al-martabah al-ilmiyah, al-martabah al-imaniyah, al-martabah asy-syuhudiyah, dan al-martabah al-fanaiyah. It's okay, ini memang bukan pembahasan yang ringan ya. Maksudnya ini merupakan pencapaian orang-orang yang sungguh-sungguh dalam beribadah. Tapi ada baiknya kita memahaminya dan mengetahuinya secara garis besar. Adapun sekarang kita berbicara hudurul qalb di ma'bud ya. Dan masih di tahapan pertama tadi, tajalliyatul af'al. Nah, dan dalam setiap tajalliyat ada 4 makom tadi ya. Gampang kan? Ilmiyah, imaniyah, syuhudiyah, dan fanaiyah. Kalau ngapalkannya sih gampang. Menjalaninya yang sulit. Nah, apa itu maksud daripada hudurul qalb fil ma'bud dalam tajalliyatul af'al dan di al-martabah al-ula, yaitu martabah al-ilmiyah? Apa maksudnya? Wal maksud min huduril qalb fi tajalliyatil af'al al-ilmiyah huwa annal abid wassalik yudriku an yakinin wa burhan. Jadi abid kita ini yang menghamba, orang yang sedang berjalan menuju Allah ini memahami dengan dasar-dasar keyakinan, dengan bukti-bukti. An yakinin wa burhan. Apa? Bahwa tidak semua saya baca ya teks Arabnya supaya tidak kayak pengajian yang kayak di pondok nanti akhirnya ya. Tapi ya di bagian-bagian tertentu akan saya baca nanti. Bahwa maksudnya bahwa dalam tajalliyat af'al yang ilmiah itu artinya secara keilmuan seorang abid itu sudah sampai dengan bukti, memahami ya, dengan bukti-bukti yang meyakinkan. Burhan maksudnya bahwa tingkatan-tingkatan keberadaan secara menyeluruh ya, tingkatan-tingkatan keberadaan secara menyeluruh. Wa masyahidul ghaib wasyuhud bi asriha ya, keberadaan baik yang bisa kita saksikan dengan panca indera atau yang di balik panca indera ya, itu namanya masyahidul ghaib. Itu adalah qabsun min fuyudat tajallid dzatil aqdas. Jadi semua itu adalah merupakan pancaran atau manifestasi dari zat yang maha suci itu. Jadi ketika kita beribadah dan dituntut untuk hudurul qalb, baik dalam ibadahnya maupun dalam ma'budnya, dalam hal ma'bud, dalam hal yang kita sembah ini, kita di martabah tajalliyat al-af'al yang ilmiah ini, kita sampai pada titik di mana kita memahami bahwa seluruh keberadaan ini merupakan bagian dari manifestasi zat yang maha suci itu. Jadi tidak ada dalam keberadaan ini baik yang bisa kita sensasi dengan indera atau yang tidak bisa kita sensasi dengan indera, kecuali semuanya merupakan manifestasi dari adzatul aqdas. Secara keilmuan kita memahami itu, secara keilmuan kita memahami itu. Itu namanya hudurul qalb dalam ma'bud, dalam tajalliyat af'al, dan dalam martabah ilmiah. Ya, supaya segar, sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Lebih jauh, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarih menegaskan bahwa dari mulai tingkatan alam yang paling rendah, yaitu alam naturalnya, alam natur ini, sampai ke al-malakut al-a'la, sampai ke jabarut al-a'zam ya, itu kita secara keilmuan memahami bahwa semuanya itu ada dalam jangkauan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi kita ini ketika kita menghamba, ketika kita menyembah dan kita mau hudurul qalb dalam ma'bud, kita memahami bahwa tidak ada yang tidak terpantau oleh zat yang luar biasa ini. Semua detailnya dari mulai alam yang paling bawah sampai alam yang paling tinggi, semuanya dalam satu strata dalam jangkauan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bagi Allah itu tidak ada perbedaan antara alam yang paling rendah sampai alam yang paling tinggi. Semuanya ada dalam hudurun wahid. Dalam satu kehadiran di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal jami' syu'a'u madhari masyiatih. Semua itu adalah pancaran perwujudan kehendaknya. Nah, ini menarik bahasa ini ya. Jadi semuanya itu, di semua keberadaan ini, dari seluruh tingkatannya, yang paling rendah sampai yang paling atas, itu adalah pancaran dari perwujudan kehendaknya. Jadi pancaran masyiah, pancaran masyiatullah. Ya. Dalam riwayat yang ada di kitab Al-Kafi, riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, beliau pernah berkata seperti ini. Khalaqallahul masyiyat. Allah menciptakan kehendak. Binafsiyah, sendiri, Allah ciptakan sendiri masyiyah. Thumma khalaqal asya'a bil masyiyah. Kemudian segala sesuatu itu ya Allah ciptakan dengan masyiyah. Dari hadis ini kita bisa paham tadi ini, bahwa semua yang ada itu dalam semua tingkatannya adalah pancaran perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dicipta pertama adalah masyiyah, dan semua itu ada berkat masyiyah. Maksudnya apa? Maksudnya ya ini kan kalau kita ngomong Masya Allah, nah itu sesuatu yang luar biasa itu ya. Masya Allah itu masyiyatullah. Jadi masyiyah itu, Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Jadi masyiyah itu dengan sendirinya dia menjadi mazhar bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zat Allah ini Allah manifestasikan dalam masyiyah, dalam kehendak-kehendaknya. Nggak usah tanya ya seperti apa, nggak usah. Jadi kita cukup aja bahwa zat Tuhan itu Allah manifestasikan dalam kehendaknya, dalam masyiyahnya. Dan seluruh yang ada, seluruh maujud itu tercipta berkat masyiyah tadi itu. Nah, ini adalah hudurul qalb dalam ma'bud, dalam tajalliyatul af'al di tingkatan ilmiah. Adapun di tingkatan imaniyah. Jadi kan kita memahami tadi kan, ilmiah itu cuma memahami. Fa'idha, ini imaniyah sekarang. Fa'idha alimal abid hadzal ma'na an ilmin wa dalil. Jadi ketika dia sudah sampai pada ilmu itu, dikatakan dia mengetahui, berarti dia sudah bisa mendiretkan bukti dan dalilnya. Karena sudah mencapai makom ilmiah. Tapi makom ilmiah ini bisa meningkat lagi ke makom imaniyah. Apakah bukti-bukti itu membuat Anda yakin atau tidak? Ketika membuat Anda yakin, berarti Anda sudah meningkat. Bukan hanya di makom ilmiah, tapi ke makom imaniyah. Ya, jadi kalau seandainya si abid memahami makna tadi dengan ilmu dan dalil, ya, fahima bi annahu huwa wa ibadatuhu wa ilmuhu wa iradatuhu wa qalbuhu wa harakatu qalbihi wa zahiruhu wa batinuhu wal jami' hadirun fi sahati qudsihi. Allahu Akbar. Jadi dia sudah yakin bahwa diri kita ini, ibadah kita, ilmu kita, kehendak kita, hati kita, gerakan-gerakan hati kita, zahir kita, batin kita, dan bahkan semua itu semuanya hadirun fi sahati qudsih. Ya, kita yakin, sudah mengimani kita bahwa semuanya benar-benar hadir di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Balil kul ainul hudur. Jadi seakan-akan
kita ini tidak pernah tidak dipantau oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita meyakini itu. Dan beda kan orang yang ketika dia paham sama dia meyakini beda. Kalau dia paham. Tapi ketika dia meyakini, dia sadar terus bahwa dia dalam pantauan ilahi. Apapun yang dilakukan. Bahkan ketika dia sedang berkhayal, sedang berencana. Ya. Jadi kita betul-betul memahami bahwa setiap yang terjadi ini dari detik per detik semuanya dalam pantauan dan pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita selalu dalam keadaan bahwa kita sedang dipantaunya. Nah, bayangkan kalau seandainya kita beribadah dengan hudurul qalb seperti itu. Allahu Akbar. Kita tahu bahwa ketika kita ngangkat tangan ini, pandangan mata kita kemana, niat kita apa, semuanya dalam pantauan Allah Subhanahu wa taala. Betapa setiap rakaat kita itu akan berarti nantinya. Naam, kata Al-Imam Al-Khumaini, seandainya dengan pelatihan keilmuan ya dan pelatihan keimanan, jadi ilmu itu perlu kita latih terus untuk menjadi ilmu yang benar-benar ilmu, dan ilmu itu perlu kita lakukan pelatihan terus sampai akhirnya kita menjadi mengimaninya. Jadi jangan berhenti di ilmu, harus sampai pada kita meyakini dan mengimaninya. Dari situ kemudian la balagha hudurul qalb martabat tajallil iman. Jadi sudah bukan dalam maqam atau martabah ilmiah, tapi sudah ke martabah imaniyah. Dan tingkatan ini masih bisa kita angkat lagi, masih kita bisa perdalam lagi, bisa tinggikan lagi, yaitu ke martabah syuhudiyah. Apa itu syuhudiyah? Dan setelah tercapainya al-martabah al-imaniyah, ya, maka nanti ketakwaan itu akan menjadi menyempurna dalam hati manusia. Dan kalau sampai manusia di tingkat itu, dia akan tashmuluhul hidayah ilahiyah. Allahu Akbar. Dia akan selalu berada dalam petunjuk ilahi. Jadi mekanismenya begitu. Ini bergantung kita. Jadi kita mau tingkatkan enggak? Begitu dari martabah ilmiah kita bisa meningkatkan ke martabah imaniyah, nanti kita akan sampai pada status di mana kita mendapatkan hidayah ilahiyah, petunjuk ilahi. Ini bergantung kita. Kita mau naik enggak? Kita mau tingkatkan enggak? Nah. Dan ketika hati itu mendapatkan hidayah ilahiyah, maka wa yahsul fi qalbihi qadran min tajalliyatil af'al bil ayani wasyuhud. Baru kita merasakan bahwa ternyata saya memang dipandu, saya diberi petunjuk, saya diarahkan. Dan manusia pelan-pelan akan menyadari panduan ilahi itu. Allahu Akbar. Ini yang disebut dengan martabah syuhudiyah. Dia sudah merasakan, menyaksikan langsung dia. Bukan hanya paham, bukan hanya yakin, tapi dia sudah mengalami. Itu namanya martabah syuhudiyah. Dia mengalami, dia ya sadar bahwa saya sedang dipandu ini. Saya sedang ditunjukkan arahnya. Langkah-langkahnya semakin pasti. Dan ini setiap kita punya potensi itu ya. Ya hanya saja kita sudah 40 tahun, 50 tahun ini kita cuma mainan cuma di teras rumah doang ya. Kita nggak kemana-mana kita. Nah kemudian ini bisa meningkat lagi di al-martabah al-fanaiyah. Apa maksudnya? Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, nanti ketika kita sudah mengalami ya al-hidayah al-ilahiyah, panduan ilahi, nanti ini semakin menyempurna. Karena awalnya hanya dalam hal ini, dalam saat-saat tertentu. Tapi nanti semakin meluas, summa yatakamal, kata Imam Khumaini. Hatta yusbihal qalbu, Allahu Akbar. Sehingga hati ini secara menyeluruh menjadi mir'atan litajalliyat. Menjadi cermin untuk seluruh manifestasi. Ibarat cermin inilah. Kalau kita ambil cermin ini ya. Cermin ini
kalau kotor, dia menampilkan sesuatu tapi tidak sempurna. Tapi ketika cermin ini bersih, tidak ada noda sama sekali, cermin ini seakan-akan alam nyata. Jadi seakan-akan kalau seandainya kita bercermin ya, cermin ini betul-betul seakan-akan wajah kita. Dia sama sekali tidak kurang dari wajah kita. Bedanya hanya ini cermin, ini aslinya. Cuma yang di cermin ini satu pun tidak ada yang kurang dari kita. Semuanya ditampilkan. Nah, hati kita itu bisa menjadi cermin untuk ma'bud, untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bagaimanapun juga hebatnya hati manusia, cermin tidak akan menjadi kenyataan. Tapi kan cermin menampilkan seperti apa kita. Jadi cermin tidak pernah bohong, tidak pernah. Kalau sebenarnya di cermin aslinya kita umumnya putih ya, kemudian cermin jadi hitam, tidak mungkin. Atau aslinya hitam kemudian di cermin jadi putih, kan tidak kan? Ya, cermin yang asli ya, dia menampilkan aslinya, dia tidak akan berbohong. Ibadah itu, ini makanya kan kenapa kok kadang-kadang sholat itu menjadi sesuatu yang luar biasa, karena sholat mereka berarti. Nanti dalam keterangan kita akan paham nanti itu. Jadi orang yang beribadah itu, dia ketika masuk dalam kehusukan, suatu saat nanti hatinya secara menyeluruh menjadi cermin Allah Subhanahu wa ta'ala, litajalliyat. Ya. Dan ketika itu sudah terjadi, wa yahsulu lis-salik as-saq wal fana. Ini yang dikatakan, ini ya, maksudnya kalau bahasanya apa ya, pingsan, tapi bukan pingsannya orang yang tidak sadar. Dia sudah kehilangan dirinya. Dia sampai pada tingkat kesadaran yang lebih tinggi. Dia sudah tidak melihat dirinya. Dia sudah menjadi mir'at. Ya. Jadi dirinya tidak ada. Ya. Itu namanya disebut dengan fana. Ya. Tapi ini masih fana bukan dalam segala hal ya, masih fana dalam tajalliyatul af'al. Hanya itu aja. Nah, kebanyakan orang ini orang sudah sampai di sini, ini sudah top ini. Dan kebanyakan orang begitu dia sudah sampai pada tajalliyatul af'al yang martabah fanaiyah ini, dia sudah tidak mau pindah-pindah, stop, dia sudah di situ. Ya, ibarat kita sudah puas dengan sesuatu, kita tidak mau melangkah lagi. Ini sudah zen ini. Ya. Kebanyakan stop di sini. Wa katsir min ahli suluk yabquna fi hadha as-saq ila al-abad wa la yashun. Ya. Dia berada pada tingkatan ini. Ya, tanda kutip pingsan, ya, berhenti dalam tingkatan ini. Karena ketika seluruh hati sudah menjadi mir'at tajalliyatul af'al, dia sudah luar biasa ini. Dia tidak kepingin yang lain, bahkan dia tidak bisa. Jadi dia pingsan tapi di martabah ini, tidak sadar di martabah ini. Ada orang-orang tertentu, ya, yang kemudian dia bisa siuman, bisa sadar bahwa ternyata ada makom yang lebih tinggi. Ya. Wa idza kana qalbus salik mu'ahhalan li aktsar min dzalik. Jadi sebenarnya hati kita ini sudah ketahuan, kita ini bukan karena ditentukan oleh Allah ya. Jadi di alam azal itu kita sudah ketahuan, iki engko nanti ini bakalnya hanya sampai pada tingkat ini. Sudah ketahuan. Karena memang Tuhan tahu bahwa usahanya dia hanya sampai tingkat situ. Jadi di alam azal kita ini sudah ketahuan kita ini. Bukan sudah ditentukan loh ya, sudah ketahuan kita. Jadi bukan jabr ya. Nah, wa idza kana qalbus salik mu'ahhalan li aktsar min dzalik min jara'ish'il faidil aqdas fi alamil azal. Kalau ternyata hati si salik ini ternyata kapasitasnya lebih besar daripada fana di makom itu tajalliyat al-af'al ya, maka dia akan sadar dan dia
akan masuk pada tajalli yang berikutnya, tajalli yang lebih dalam. Kalau tadi tajalliyatul af'al, sekarang tajalliyatul asma was sifat, yang lebih tinggi daripada tajalliyatul af'al. Dan dalam tajalliyat asma ini juga ada 4 makom dari itu. Ilmiah, meningkat lagi ke imaniyah, meningkat lagi ke syuhudiyah, sampai pada puncaknya dia bisa fana lagi, bisa pingsan lagi. Di mana itu? Di martabah yang keempat dari tajalliyatul asma wasifat. Dan orang-orang tertentu, ya, dia kemudian ketika sudah sampai pada makom fana di tajalliyatul asma wasifat, itu kadang-kadang seorang salik dia hanya fana dalam satu nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang fana dalam qudratullah, ada orang yang fana dalam rahmaniyatullah, ada orang yang fana dalam rahimiyatullah, ada orang yang fana dalam razzaqiyah, ada orang yang jadi hanya dalam satu sifat dari sifat-sifat Allah. Dan di situ juga banyak yang stop, sudah tidak lanjut, sudah pingsan di situ dia, ya, sudah hanyut di situ, sudah fana di situ, tidak beranjak kemana-mana, tidak sempat sadar lagi untuk melanjutkan perjalanan. Kata Imam Humaini, wala'allal kalima al-qailah, ketika ada hadis qudsi yang berbunyi seperti ini, kata Imam Humaini, inna awliyai tahta qubabi la ya'rifuhum ghairi. Ya, jadi para auliaku itu ada yang ada dalam kubahku. Ya, ini kubah ruhani, ya, kubah bukan kubah kayak kubah masjid, bukan, ya. Tahta kubabi la ya'rifuhum ghairi. Tidak ada yang mengenal mereka kecuali aku. Ini kata Imam Humaini, hadis qudsi ini adalah isyarah kepada orang-orang yang sudah fana dalam satu nama daripada nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, dan kalau seandainya ada potensi yang lebih, ya, maka si salik akan sadar kembali, ya, dan dia melanjutkan, ya, dalam tajalliyat az-zatiyah. Dan dalam tajalliyat dzatiyah juga ada 4 makom tadi itu, ya, ilmiyah, imaniyah, syuhudiyah, dan fana. Fayantahi sayr ilallah wa yahsul al-fana at-tam. Di sini yang sebut dengan fana yang sempurna. Yang tadi itu fana, tapi bukan fana yang sempurna. Ini fana yang sempurna. Kata Imam Humaini, sebagian urafa atau ahli suluk mengatakan ayat wa may yakhruj min baitihi. Wah, ini bukan hanya terjemahannya, bukan hanya orang yang keluar dari rumahnya, rumah ini bukan. Wa man yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih tsumma yudrikhul maut. Nah, maut di sini adalah fana dalam tajalli tadi itu. Faqad waqa ajruhu 'ala Allah. Ini ayat ini isyarah kepada makom yang seperti itu. Tusyiru ila hadhihi ta'ifah min awliyaillah wassalikin ilai. Dan orang-orang yang sudah sampai di makom ini, ajruhum la yakunu illa 'ala dzat. Jadi yang ngasih pahala itu zat. Ya, ada pahala dari af'al, ada pahala dari asma, ada pahala dari sifat, ada pahala dari zat, beda-beda. Jadi jangan dianggap ini sesuatu ini hanya hal-hal biasa, ini enggak. Yang Allah cipta ini adalah keagungan-keagungan yang bahkan sebagian besarnya kita enggak paham. Kita masih paham 0,0000 sekian persen. Ini ya, kita mulai paham sesuatu nanti. Dalam fana ini pun, jadi kan ada fana dalam tajalliyat al-af'al, ada fana dalam tajalliyat asma dan sifat, ada fana dalam tajalliyat az-zat. Ternyata dari fana ini pun salik masih berkemungkinan untuk bangkit, untuk bangun lagi, lanjut, tidak tahu kemana ini, lihat ini. Waqad yattafiq ayyafiqas salik min fana'ihi fayanhad hasbas dadih, sesuai dengan kapasitasnya atau potensinya. Wa qadr ihatat ainihi tsabitah li hidayatin nas. Jadi kalau dari sini ada yang masih bisa bangkit, itu dia pasti menjadi nabi.
Jadi kalau ada ayat di Al-Quran, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir, ini bukan bangun dari tidur biasa, bangun dari tidur makom yang paling tinggi tadi ini. Rasul sudah bangun dari situ. Ketika bangun di sini, Anda sudah pada posisi memberikan petunjuk bagi umat manusia. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Ente sudah selesai. Anda ya Rasulullah sudah selesai. Anda saatnya bangun untuk menyelamatkan banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan dari tidur-tidur biasa ini. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Masa ada orang bangun dari tidur disuruh beri hidayah? Enggak. Dari tidur biasa ya enggak. Kalau tidur biasa ya raup dulu ya. Siram dulu ya. Ini bangkit dari tidur yang bukan tidur biasa, tidur dengan keterangan seperti tadi itu. Ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Jadi kalau dari sini kemudian seseorang masih bisa siuman, ya, itu dia menjadi rasul, menjadi nabi, kayak gitu-gitu. Nah, tinggal nanti apakah setelah bangkit itu dia terikat dengan nama-nama yang biasa atau dengan al-ismul a'zam. Nah, kalau terikat dengan al-ismul a'zam, dia menjadi nabi tadi itu. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, jadi ketika dia sadar dan kemudian dia terikat dengan al-ismul a'zam, maka dia akan berakhir dengan kenabian seperti yang telah terjadi pada Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi. Dan bukan sembarang kenabian, tapi kenabian yang pamungkas, yang paling top tingkatannya. Karena yang fana dalam al-ismul a'zam hanya pribadi suci Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Jadi Ar-Rasul Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi menjadi yang terbaik karena ini tadi itu. Karena tidak ada orang dari awalin dan akhirin, dari kalangan para nabi dan para rasul yang ikut dengan al-ismul a'zam. Hanya Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Karenanya dia menjadi khatamul anbiya wal mursalin, sayyidul anbiya wal mursalin, sayyidul khalqi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. Ya. Nah, Al-Imam Al-Khumaini qaddasallahu ta'ala sirrahu syarif kemudian berkata seperti ini. Wa idza faradna, ya, jika kita melakukan pengandaian, seandainya ada orang yang bisa fana dalam al-ismul a'zam, seandainya ada orang. Wa idza faradna anna sahsan min awliya'illah tab'an li dzatin nabiy al-muqaddas wa hidayatihi subhanah balagha nafsal maqam al-muqaddas lakana kashfuhu ainan nabi idh la yajuz at-tikrar fit tashri'. Kalau sampai ada orang yang bisa fana dalam isim a'zam seperti Ar-Rasul Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, tapi itu sebagai orang yang kedua, sebagai yang ketiga. Tapi yang pertama kan sudah diambil Rasul kan? Ya. Jadi pemenangnya adalah Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi. Tapi seandainya ada yang kedua, ada yang ketiga, ya dia akan seperti Rasul tapi tidak bisa jadi nabi karena kenabian atau tasyri' tidak akan berulang, ya. Nah, dikatakan di sini wala budda min ma'rifah annal ibadat wal kaifiyat al ma'nawiyah laha, ya, takhtalif kathiran min sahsin li akhar min ashabil maqamat al-madhkura wa tatafawat. Intinya bahwa di dalam hudurul qalb, di dalam ma'bud, ya, dan dalam berbagai macam tingkatannya dan martabahnya itu antara satu orang dengan yang lain bisa berbeda-beda.
Dan nanti ada orang-orang yang dia punya hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak usah ngiri ya, karena pencapaiannya emang di situ. Sehingga format hubungan dia dengan Tuhan tidak seperti yang lain-lain. Sebagai contoh mamanya, apa yang hubungan yang dialami oleh para imam suci Ahlul Bait seperti Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam, ya, seperti Al-Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam. Nanti ini dengan contoh-contoh kita akan paham. Jadi ada banyak hal yang dulu kita anggap itu hal biasa, ternyata ada makna yang mendalam. Seperti ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir, itu bukan bangun dari tidur biasa itu, ya, supaya kita paham. Dalam riwayat ini, faqad ruwiya anna Maulana Ja'far ibn Muhammad As-Shadiq alaihissalam kana yatlul Quran fi salatih. Ya, salat kan biasa kan, orang salat kan baca Al-Quran kan. Kadang-kadang surat-surat pendek, kadang suratnya agak panjang, ya, kadang yang panjang sekali. Dan dalam membaca Al-Quran, fawushiya alaihi, dia jatuh pingsan. Ya, ingat ya, jadi ini pingsan ini bukan pingsan semaput loh ya. Bukan hilang kesadaran kayak orang yang kemudian HP-nya turun atau darah rendah atau darah tinggi yang bisa membuat orang pingsan. Bukan pingsan gara-gara itu loh ya. Bukan karena itu loh pingsannya ya. Ini as-sa'aq karena keagungan Allah Subhanahu wa taala. Falamma afaqa, beliau jatuh pingsan, wusya alai. Ketika dia siuman, ya, sadar kembali, ditanya, "Malladzi aujaba man tahadhaluka ilai?" Apa yang terjadi sampai kamu akhirnya jatuh pingsan? Faqala ma ma'nahu, beliau menjawab yang kira-kira artinya seperti ini, maziltu ukarrir ayatil Quran. Aku ini terus mengulang-ulang ayat Al-Quran hatta balagtu ila halin, sehingga aku sampai pada satu keadaan ka'annani sami'tuha musyafahatan mimman anzalaha alal mukasyafati wal iyan. Aku terus mengulang-ulang ayat ini, dan semakin aku ulang, semakin dalam aku masuk, semakin dalam aku masuk, seakan-akan aku mendengar langsung dari yang menyampaikan ayat ini. Jadi sudah dari manifestasi zat Allah Subhanahu wa taala. Seperti apanya tidak usah ditanya, ya. Tapi seakan-akan seperti itu sehingga beliau jatuh pingsan. Falam taqumil quwwa al-basyariyah bimukasyafatil jalala al-ilahiyah. Ini kan Anda tahu kan, ketika Musa alaihissalam diajak ngomong sama Allah kan so'iqo kan, faso'iqo, ya. Ya. Ini terjadi pada Al-Imam Ja'far As-Shadiq. Ini di Al-Quran ada loh ya. Jadi kata-kata so'iqo itu pingsan itu di Al-Quran ada. Karena apa? Karena ada tingkatan-tingkatan tertentu yang al-quwa al-basyariyah, ya, yang kekuatan fisik ini sudah tidak mampu menanggungnya. Jadi kalau sampai situ pasti tumbang dia. Dan ini bukan karena darah rendah loh ya. Bukan karena tidak sarapan. Ya, bukan masuk angin, bukan lain-lain loh ya. Bukan stroke. Mohon maaf ya, bukan ya. Falam takumil quwwa al-basyariyah bimukasyafatil jalala al-ilahiyah. Atau Rasul mengatakan bahwa aku dengan Tuhan tidak ada yang bisa punya hubungan seperti aku dengan Tuhan. Ini masalah makom, bukan sombong ini. Ini memang makomnya sampai situ. Katanya dalam riwayat, li ma'allahi halun la yasa'uhu malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Ada situasi dan kondisi aku dengan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dialami, tidak oleh malaikat yang paling dekat sekalipun, juga tidak oleh seorang nabi yang diutus sekalipun. Bahkan nabi tidak bisa seperti aku. Nabi yang paling top tidak bisa yang seperti aku. Malaikat yang paling muqarrab tidak bisa seperti aku. Li ma'allahi halun la yasa'uhu malakum muqarrab wala nabiyyun mursal. Dan Anda baru tahu ketika orang yang disebut dengan jiwa Rasulullah seperti apa makomnya. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Nah, dan karena kenabian tidak bisa berulang, illa annahu la nabiyya
ba'di. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Ada orang-orang yang kita kan ketika berbicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, ini contoh, sekedar contoh itu kita nanti bisa paham nanti. Imam Ali bin Abi Thalib dikatakan bahwa ketika dia kena beberapa anak panah itu, supaya dicabut itu tidak merasakan sakitnya, beliau sholat, dicabut tidak sakit kan. Wow, ini orang-orang Syiah mengkultuskan, masa ada orang kena panah dicabut tidak terasa sakitnya. Hulu ini, kultus ini, terlalu mendewa-dewakan Ali bin Abi Thalib. Kita harus jawab dengan Al-Quran orang-orang kayak gini ini, ya. Dijawab, ini jawaban sederhana. Ini bukan jawaban dari maksum, jawaban dari ulama-ulama biasa. Ya, dikatakan bahwa kalau seandainya keindahan wajah Yusuf, para wanita itu bisa qata'na aydiyahunna, bisa memotong, mengiris, ya, tangan-tangan mereka tanpa terasa, apakah Anda masih menyaksikan seseorang yang melihat jamaliyah Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian anak panah dicabut terasa? Ini Al-Quran. Keindahan fisik Yusuf saja itu membuat para wanita tidak sadar ketika memotong tangannya. Qata'na aydiyahunna. Terus Anda sanksi, Anda anggap kultus individu, Anda anggap hulu ketika seseorang dicabut anak panah dalam keadaan sholat, dia tidak merasakan itu karena dia melihat jamalullah. Anda merendahkan kalau gitu keagungan Allah. Anda jadi musyrik. Anda anggap orang bisa tidak terasa mengiris tangan melihat keindahan wajah seorang hamba, betapapun dia seorang nabi, kemudian Anda menyaksikan seseorang tidak terasa ketika dia sedang menghamba kepada Allah dalam sholatnya. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Nah, kenapa Imam Khomeini menceritakan semua ini? Dia tidak hendak menyombongkan sesuatu atau kemudian menunjukkan kepada kita hal-hal yang mungkin tidak mungkin kita raih. Tidak, tujuannya ada. Kalau kita ini minal mahrumin min maqamatil auliya. Imam Khomeini membahasakan dirinya, kalau kita, termasuk saya penulis ini, termasuk orang-orang yang jauh dari makom para aulia itu. Cuma saya sampaikan ini agar Anda tidak meremehkan para aulia. Anda harus tahu makom-makom orang seperti Ar-Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ya. Orang seperti para imam suci Ahlul Bait itu mereka punya makom yang sangat tinggi. Anda jangan anggap bahwa sholat mereka seperti sholat Anda. Anda supaya tahu seperti apa sih ketika mereka berdiri sholat itu tidak sama dengan kalian. Jadi aku sampaikan ini dalam rangka kalian menghargai keagungan dan ketinggian orang-orang tertentu. Ya. Dan kalau Anda jauh dari makom itu dan tidak bisa menyampainya seanda-andanya, Anda memahaminya dan tidak mengingkarinya. Ya. Kata yang ini terakhir, Allahumma inni musallimun li amrihim salawatullahi alaihim ajma'in. Agar kita ketika berbicara tentang mereka, ketika kita mendengar sabda mereka, kita tahu bahwa sabda ini bukan dari sembarang orang, dari orang yang sudah mencapai tingkatan yang seperti itu. Nah, kita akan masuk pada bagian berikutnya. Ma'as salati ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ajil farajahum. Imam Khomeini berbicara tentang ibadah dan tadsimul a'mal. Ya. Jadi rahasia ibadah dan tadsimul a'mal, asrarul ibadah dan kaitannya dengan tadsimul a'mal. Apa itu? Akan kita pahami lewat keterangan ini. Imam Khomeini mengingatkan kepada kita, ini untuk kita ini, bahwa hudurul qalb dalam ibadah itu tidak akan tercapai kecuali kita sudah mampu memahamkan kepada hati kita tentang pentingnya ibadah.
Jadi hudurul qalb dalam ibadah itu akan terjadi ketika kita paham urgensi dan pentingnya ibadah itu. Sementara kadang-kadang kita tidak paham bahwa ibadah ini penting. Kita boleh jadi sholat, boleh jadi kita puasa, tapi kita tidak pernah menganggap sholat itu sesuatu yang maha penting. Tidak. Sholat iya wajib kita lakukan, tapi kita tidak menganggap ini penting, ini momen-momen penting. Tidak, belum kita. Ketahuan lah, ya kan? Wa illa kalau kita anggap penting, kita belum waktunya sholat, kita sudah setia menanti nih, kapan masuk waktu ini. Ya, kayak ada tayangan tertentu yang kita nanti ya, bahkan setengah jam sebelum kita sudah siapkan tempat kita, kopi kita untuk nunggu ini, karena kita anggap katakanlah ada event penting ya, atau pertandingan penting ya. Apapun lah itu, apapun. Ya, tapi pernah kita pentingin sholat seperti itu? Ya kayaknya belum ya, seandainya membicara belum. Dan tidak mungkin ya seseorang akan menganggap sholat penting kecuali orang yang sudah paham rahasia-rahasianya dan hakikat-hakikatnya. Karenanya Anda perlu belajar untuk mementingkan sholat sehingga Anda sampai pada pelan-pelan sampai pada cahaya 1 sholat, cahaya 2 sholat, baru nanti Anda paham ini penting ini. Ya, sholat ini sesuatu yang kita lakukan berulang-ulang dan kita tidak pernah pandai sholat kita. Padahal sudah berapa tahun kita lakukan sholat itu. Ya, orang kalau main sepeda 30 tahun jago dia. Dia bahkan bisa tidak pakai pegang setirnya, bahkan bisa 1 roda, bahkan bisa atraksi macam-macam kan ya. Permainan yang kita lakukan berulang-ulang kita mahir pasti, ya. Tapi sholat sudah kita lakukan bertahun-tahun tidak mahir-mahir kita. Masih kelasnya kayak gitu. Ya. Nah, Imam Khomeini kemudian mengatakan seperti ini. Ingat bahwa setiap amal kita itu ada surah malakutiyahnya. Jadi apapun yang Anda lakukan itu, jadi perbuatan-perbuatan kita ini ada bentuknya. Jadi sama kayak kita oret-oret begini ya. Ya, gerakan tangan kita ini ada bekasnya kan? Nah, yang kita lakukan ini, kita menyapa orang, kita hidup berumah tangga, ya, kita sholat, kita puasa, kita berbuat baik. Semua ini punya hasil. Ya. Amal baik ada surah malakutiyahnya, amal buruk juga ada surah malakutiyahnya. Wah, menakutkan ini, hati-hati. Dan setiap perbuatan itu punya bekas dalam hati kita. Perbuatan baik berbekas, perbuatan buruk juga berbekas. Dan nanti ya as-suwar al-malakutiyah itu yang akan membentuk barzah dan surga kita. Ini supaya kita paham, amal ini penting. Nanti ini semuanya di Al-Quran ada loh ya. Ini semua bukan karangan ini. Ini saya ucapkan gini dulu, nanti Al-Qurannya kita sebut. Kayak tadi kan. Fakharra Musa sa'iqa. Ya. Dikatakan bahwa surga itu ibarat ruang kosong. Bangunannya, bentuknya, itu amal kita nanti. Sholat kita itu akan jadi sesuatu nanti di surga. Jadi kita ini dikasih ruang kosong. Gambaran ya. Dikasih ruang kosong. Nanti di situ isinya apa? Ya bergantung amalmu. Karena itu nanti banyak orang yang menyesal ketika kenapa amal saya sedikit sehingga saya hanya punya yang sedikit seperti ini. Ya, dia lihat ya. Dalam riwayat dikatakan setiap la ilaha illallah, setiap subhanallah itu menjadi bahan bangunan untuk para malaikat yang membangun surga kita. Mau tahu ayatnya? Saya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Ya kan? Barang siapa yang berbuat sebiji zarrah pun dari kebaikan dia pasti akan melihatnya. Loh.
ada wujudnya. Anda senyum dengan orang gini, membuat orang senang, ada wujudnya. Anda sholat, ada wujudnya. Anda zikir, ada wujudnya. Anda subhanallah, ada wujudnya. Anda bersyukur, syukranillah, alhamdulillah, ada wujudnya. Semua itu tidak ada yang terlewat. Ini Al-Quran yang ngomong, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Keburukan juga ada wujudnya. Jadi apakah nanti barzah kita itu menyenangkan atau barzah kita menakutkan, horor, bergantung amal kita. Ini Al-Quran yang ngomong ini. Di ayat lain dikatakan, wa wajadu ma amilu hadira. Mereka akan menemukan semua yang mereka lakukan itu ada hadir, berbentuk. Nah, ini yang disebut dengan tajassumul a'mal. Dan tajassumul a'mal bergantung niat. Ya, kalau niat kita baik, maka bentuknya juga baik. Kalau niat kita busuk, wa na'udzubillahi min dzalik. Hati-hati, niat. Kadang-kadang kalau perbuatannya baik tapi niatnya tidak baik, itu pun menghancurkan. Kalau sudah perbuatannya buruk, niatnya buruk, tambah lagi. Ini perbuatannya baik, niatnya buruk, tidak jadi apa-apa. Ajib. Di antara riwayat ini, ya. Kita baca satu riwayat untuk kayaknya kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya. Tapi shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad Wa ajil farajahum. Ini riwayat dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Man shalla as-salawat al-mafrudat fi awwali waqtiha wa aqama hududaha. Barang siapa yang sholat wajib ini kan, 5 waktu kan ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, ya. Alhamdulillah antum ini termasuk orang-orang yang menjalankan al-mafrudat, ya. Tapi dikatakan barang siapa yang sholat mafrudat fi awwali waqtiha, di awal waktunya. Nah, ini kayaknya sebagian dari kita sudah mulai tidak ada di sini, ya. Sholat tapi tidak di awal waktu, ya. Kemudian wa aqama hududaha, dan betul-betul mendirikan batasan-batasan daripada sholat itu, sholat yang sempurna. Tambah lagi ya, hampir tidak ada kita di situ, ya. Barang siapa yang sholat di awal waktunya, mendirikan semua batasannya, rafa'ahal malak ilas sama, sholat itu akan diangkat oleh malaikat ke langit, baydha, putih, naqiyah, ya, bersinar. Takul, ya. Kemudian sholat itu berkata kepada kita pelakunya, hafizakallah kama hafidtani. Semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Jadi sholatnya ngomong, hafizakallah kama hafidtani, istauda'ani malakun karim. Ya, aku ini disimpan dan dijaga oleh malaikat yang mulia. Wa man shallaha ba'da waqtiha, barang siapa yang sholat setelah waktunya lewat, min ghairi illatin, ya, tanpa ada alasan, walam yuqim hududaha, batasan-batasannya tidak dijaga, diangkat juga, rafa'ahal malak, tapi sauda'a mudlima, hitam, ya, kelam, wahiyya tahtif, dan sholat itu akan berkata kepada pelakunya, dhayya'tani, engkau telah menyia-nyiakan aku. Dhayya'akallah, semoga Allah menyia-nyiakanmu. Kama dhayya'tani, sebagaimana engkau telah menyia-nyiakanku. Kamu tidak tahu betapa hargaku nanti untukmu dalam kehidupanmu pas kehidupan dunia. Kamu sia-siakan aku, kamu abaikan aku, kamu tidak jaga aku, kamu tidak muliakan aku, kamu tidak jaga aku. Wala ra'akallah kama lam tarani, dan semoga Allah tidak menjagamu sebagaimana engkau tidak menjaga aku. Ini konsekuensi logis daripada bagaimana kita mempersembahkan sebuah sholat untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Riwayat ini juga menggambarkan bahwa setiap ibadah itu ada surah malakutiyahnya. Baik surah malakutiyah yang positif tadi itu, ya, yang baydha naqiyah, ataupun yang sauda mudlima. Mudah-mudahan punya kita semuanya baydha naqiyah insyaallah. Amin. Ya, walaupun kalau dengan perbuatan kita ndak, paling ndak karena kita berwilayah, insya Allah dapat sentuhan para imam suci Ahlul Bait alaihi wassalam. Jadi baydha naqiyah.
Imam Khomeini mengatakan, ketahuilah bahwa setiap yang ada ini punya kehidupan malakutinya. Jadi apa yang kita lakukan di alam nasut ini itu ada bentuk malakutnya. Ya. Nah. Dan malakut itu juga sebuah kehidupan. Sebagaimana di alam nasut ini kehidupan, malakut juga sebuah kehidupan juga. Wa inna daral akhirah lahiyal hayawan. Jadi kehidupan malakut itu adalah juga sebuah kehidupan hayawan. Hayawan ini artinya kehidupan. Nah, kita baca satu riwayat untuk kemudian kita akhirin. Ini menarik ini. Riwayat di Al-Kafi dalam sebuah hadis panjang ya dari Al-Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam dikatakan idza ba'atsallahu al-mu'min min qabrih. Ketika seorang mukmin dibangkitkan dari kuburnya, kita semua nanti akan mengalami itu. Kita akan dibangkitkan dari kubur kita. Kharaja ma'ahu mithalun yakdumu amamah. Nanti juga ada sosok yang juga keluar bersamanya dan ada di depan. Jadi begitu dia bangkit kan kayaknya mau kemana ini, ternyata ada yang memandu dia. Mithalun yakdumu amamah. Kullama yaral mu'min haulan min ahwali yaumil qiyamah. Ketika orang mukmin ini melihat sesuatu yang menakutkan nanti kan ini kan perjalanan kan, keluar bangkit dari alam kubur, kita mau kemana? Oh ini. Nanti ketika ada sesuatu yang menakutkan, qala lahul mithal. Sosok itu akan berkata kepada orang mukmin itu, la tabza wa la tahzan. Usah engkau takut, usah engkau bersedih. Wa absyir bis surur wal karamah. Ya. Terimalah sesuatu yang menggembirakan dan dapatkan kemuliaan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Hatta yakifa baina yadayillahi azza wa jalla fayuhasibu hisaban yasira. Ini kan perjalanan panjang kan? Cuma diceritakan bahwa setiap kali melihat sesuatu yang menakutkan, misal tadi ini mengatakan, tenang, usah kamu khawatir, tenang. Kamu ini termasuk orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, kamu akan dimuliakan, tidak usah takut kamu. Terus menjalani perjalanan, singkat kata, sampai di hadapan perhitungan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah menghitungnya dengan hitungan yang mudah. Tidak nyangka dia, fayuhasibuhu hisabai yasira. Loh, cuma begini aja. Kok gampang banget, ya? Dan tak lama kemudian wa ya'muru bihi ilal jannah. Dan diperintahkan untuk masuk surga. Wal mithal amamah. Dan sosok itu tetap ada di depannya. Kayak nuntun jalan orang mukmin tadi itu. Fayaqul lahul mu'min. Ketika sudah di surga, mukmin bertanya, yarhamukallah, ni'mal kharij, kharajta ma'i min qabri. Alangkah sosok yang luar biasa yang keluar bersamaku dari kuburku. Semoga Allah merahmatimu. Engkau telah keluar bersamaku dari kuburku. Wa ma zilta tubashiruni bisurur wal karamah, dan senantiasa engkau mengawalku dan terus membuat hatiku bahagia, menenangkanku, ya, memuliakanku. Tubashiruni bisurur wal karamah min Allah, dengan kebahagiaan dan kemuliaan dari Allah. Hatta ra'aitu dzalik, sampai akhirnya aku melihat seluruh kebahagiaan dan kemuliaan itu. Fayaqulu man anta. Orang mukmin bertanya, siapa kamu? Fayaqul, dijawab. Ini salah satu contoh tajassum al-a'mal. Kata sosok itu, annas surur alladzi kunta adkhaltahu ala akhikal mu'min fid dunya. Aku ini adalah kebahagiaan yang pernah engkau berikan kepada saudaramu mukmin di dunia. Engkau pernah membahagiakan orang mukmin. Engkau sering membahagiakan orang mukmin ya di dunia. Perbuatanmu itu Allah jadikan seperti aku yang memandumu ini. Khalaqanillahu azza wa jal minhu. Aku diciptakan Allah dari kegembiraan yang kau berikan kepada saudaramu yang mukmin itu. Liubasyiraka, agar aku jadi seperti kamu ketika di dunia kamu menggembirakan hati orang mukmin. Sekarang aku diperintah oleh Allah untuk menggembirakan hatimu, agar kamu tidak gelisah, agar kamu tidak takut. Ini contoh. Dan sebanyak kebaikan yang kita lakukan, akan sebanyak juga misal yang mengantar kita.
Nah, ini baru namanya tajassum a'mal. Nanti juga ada tajassum akidah. Antum punya keyakinan yang benar. Keyakinan yang benar itu pun punya wujud malakuti juga di akhirat. Jadi bukan hanya amal, tapi keyakinan, bentuk keyakinan Anda seperti wilayat kepada ahlul bait itu juga punya tajassum nanti di hari kiamat. Naam, insyaallah tentang tajassum akidah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Tsummal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.